Berbagai sumber di Italia mengatakan bahwa Juventus akan segera melakukan pertemuan dengan Chelsea. Juventus membutuhkan setidaknya satu pemain baru lagi untuk pos bek tengah demi menutupi ketiadaan Gleison Bremer yang harus absen hingga akhir musim ini. Menurut jurnalis Alfredo Pedula, Juventus akan melakukan pertemuan dengan para direktur Chelsea untuk membahas dua transfer, yakni Renato Veiga dan Ben Chilwell. Transfer Chilwell sendiri hanya bisa terlaksana jika Cambiaso ditebus oleh Manchester City yang kabarnya siap mengajukan penawaran senilai 65 juta euro. Ange Postecoglou kedapatan melampiaskan rasa frustasinya setelah Tottenham dikalahkan Everton 3-2. Pasalnya, sang manajer merasa tersinggung dengan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Seperti dilansir The Independent, Postecoglou tersinggung ketika seorang reporter mengutarakan hasil tersebut sebagai cerita yang sudah biasa. Karena ucapan itu, sang manajer merasa tidak senang. Sebab ini merupakan periode sulit bagi sang manajer dan timnya yang menunjukkan penampilan buruk di Goodison Park. Mereka kebobolan 3 gol di babak pertama dan berulang kali diancam oleh tuan rumah. Dengan waktu kurang dari 2 minggu sebelum jendela transfer musim dingin ditutup, akan ada beberapa aktivitas transfer di Barcelona. Salah satunya adalah melepas Eric Garcia. Pasalnya, jika Blaugrana ingin mendatangkan Marcus Rashford dengan status pinjaman, mereka harus segera melepas Eric Garcia. Sport melaporkan bahwa Real Sociedad tertarik pada Garcia. Sementara itu, sang pemain sejatinya sangat ingin bertahan di Barcelona. Akan tetapi tampaknya ada perubahan dalam pendiriannya akhir-akhir ini, sebab ia kesulitan mendapatkan jam terbang dan hanya bermain 16 kali musim ini. Real Madrid sudah mendapatkan 11 penalti di Liga Spanyol sepanjang musim ini. Hal itu menjadikan Los Blancos sebagai tim terbanyak yang mendapatkan penalti. Penalti teranyar Real Madrid didapat saat menghadapi Las Palmas dalam lanjutan La Liga. Kylian Mbappe yang maju menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya. Dilansir dari Tribuna, Real Madrid kini memuncaki daftar tim paling banyak mendapatkan penalti di La Liga sepanjang musim ini dengan jumlah 11 penalti. Pesaing terdekatnya adalah Barcelona dengan 6 penalti. Dari 11 penalti Real Madrid, Mbappe ambil bagian paling banyak dengan 6 kali menjadi algojo. Klub Premier League Manchester United mulai bergerak untuk mencari pengganti Anthony. Setan Merah dilaporkan kini mengincar jasa Patrick Dorgu dari Lecce. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United tertarik merekrut Dorgu karena sang pemuda adalah pemain serba bisa. Dorgu awalnya banyak bermain sebagai pemain sayap kanan, namun di musim ini ia lebih sering dimainkan sebagai bek kiri. Ia tampil dengan apik di posisi tersebut dan Ruben Amorim tertarik untuk mengamankan jasanya. Namun laporan Romano mengklaim bahwa MU bakal kesulitan untuk mendapatkan jasa Dorgu karena Lecce memasang harga yang cukup mahal untuk sang pemain. Atletico Madrid dikabarkan siap melepas salah satu bek mereka, yakni Reinildo Mandava, dalam waktu dekat. Rival La Liga, Barcelona merupakan salah satu peminat servisnya dan mereka terus memantau situasi sang defender. Kabar terkini yang dilansir Relvo menyebut bahwa semakin besar kemungkinan Reinildo meninggalkan Los Rojiblancos dengan status bebas agent karena pihak klub tidak berencana untuk menawarkan kontrak baru padanya. Ini akan menjadi kabar baik bagi Barcelona yang berminat pada servis pemain internasional Mozambik itu sebagai opsi cadangan Alejandro Balde. Matistel dikabarkan telah menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Bayern Munich meskipun mendapatkan ketertarikan serius dari Chelsea. Sky Sport Germany menyatakan bahwa Tel tidak berniat meninggalkan Allianz Arena. Pemain berusia 18 tahun itu tetap ingin berjuang mendapatkan tempat di skuad. Keputusan Tel untuk bertahan di Bayern mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pertukaran pemain dengan Kunku. Namun Bayern disebut masih tertarik untuk merekrut striker Chelsea itu dan kemungkinan akan kembali mencoba mendatangkannya pada musim panas mendatang. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong masuk dalam tim terbaik pekan ke-19 Eredivisie. Daftar tersebut dikeluarkan oleh media asal Belanda Football International. Hal ini berkat penampilan impresif Verdong saat menaklukkan Fortuna Sittard dengan skor 4-1. Pada laga itu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil tampil impresif. Bek sayap berdarah Aceh tersebut berperan penting membawa timnya menggilas Fortuna Sittard. Verdong mencetak gol ketiga bagi timnya melalui tembakan roket dari dalam kotak penalti di menit 71. Hal ini juga menjadi gol perdana sang bek di Eredivisie musim ini. Lautaro Martinez memang hanya mencetak 1 gol saat Inter Milan menang 3-0 atas Empoli pada Giornata ke-22 Serie A. Saat ini ia berada di posisi kedua pada daftar pencetak gol terbanyak pemain asing Nerazzurri di Serie A. Ia hanya kalah dari Istvan Yerz dengan 133 gol. Artinya, Martinez kini hanya butuh 23 gol lagi untuk dapat memecahkan rekor yang telah bertahan 7 dekade lamanya.
peluang Lautaro Martinez mematahkan rekor tersebut cukup terbuka. Salah satu faktornya adalah dia masih terikat kontrak hingga 2029. Artinya, jika tidak ada halangan, masih ada waktu 4,5 musim untuk mengejarnya. Manchester United dikabarkan berencana melakukan cuci gudang pada barisan penyerang. Menurut kabar terkini, setidaknya ada 3 pemain depan yang akan angkat kaki. Jika terrealisasi, kepergian para pemain tersebut akan memberikan ruang bagi MU untuk menggait penyerang baru. Sky Germany mengabarkan bahwa United menjadikan Jamie Gittens sebagai kandidat striker anyar. MU kagum dengan penampilan Gittens pada musim ini. Penyerang 20 tahun itu mengemas 11 gol dan 5 assist dalam 26 penampilan di berbagai ajang. United diyakini telah memulai kontak untuk mencari tahu informasi seputar Gittens. Perombakan skuad yang ingin dilakukan Manchester City dikabarkan dapat berujung pada peminjaman Douglas Luiz dari Juventus. Luiz yang telah tampil dalam 175 pertandingan Premier League selama 5 musim menjadi figur penting di Villa sebelum pindah ke Turin. Namun kepindahannya ke Juventus dinilai belum memberikan hasil optimal. Hal itu membuka peluang bagi City untuk memulangkannya dengan status pinjaman. Meski demikian, negosiasi bisa menjadi rumit mengingat Juventus ingin menyertakan kewajiban pembelian dalam kesepakatan. Sementara itu, City lebih memilih peminjaman tanpa syarat tersebut. Satu lagi pemain Arsenal harus tumbang karena cedera. Kali ini giliran bek tengah William Saliba. Saliba absen saat Arsenal diimbangi Aston Villa 2-2 di kandang akhir pekan kemarin. Dia mengalami cedera hamstring ketika mengalahkan Tottenham Hotspur beberapa hari sebelumnya. Absennya Saliba dianggap menjadi salah satu biang kegagalan Arsenal mengalahkan Villa. Cedera ini tentu mengkhawatirkan Arsenal mengingat Saliba begitu penting perannya di lini belakang bersama Gabriel Magalhaes. Situasi serupa pernah dialami Arsenal 2 musim lalu ketika Saliba absen lama di paruh kedua musim karena cedera punggung. Real Madrid disibukkan dengan persiapan menuju pemilihan presiden. Presiden saat ini Florentino Perez mengajukan pencalonannya pada hari Jumat dan mencalonkan diri untuk mempertahankan jabatannya. Sementara itu, tidak ada kandidat lain yang terdaftar sebagai pesaing Perez. Kini, Florentino Perez telah resmi terpilih kembali sebagai Presiden Real Madrid. Ia akan memegang jabatan bergengsi tersebut hingga tahun 2029. Apa yang telah dicapai Real Madrid di bawah Florentino Perez memang luar biasa. Oleh karena itu, tak heran jika ia memenangkan pemilihan tanpa lawan sebanyak 5 kali berturut-turut. Performa Milos Kerkez bersama Bournemouth menarik perhatian Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim Setan Merah tengah memantau pemain asal Hungaria tersebut. Kerkez memang menjadi sosok yang menjanjikan ketika datang ke Vitality Stadium pada 2023 lalu. Musim ini sang pemain sudah mengepak 2 gol dan 3 assist bagi The Cherries dalam 22 laga di kancah Premier League. Baru-baru ini Romano mengklaim jika ada ketertarikan dari Manchester United terhadap pemain yang sudah mengepak 21 caps bagi timnas Hungaria itu. MU berencana mengamankan sang pemain di musim dingin ini. Neymar Junior disebut segera pulang ke tim yang membesarkan namanya, Santos FC. Sang pemain berpotensi datang dengan status pinjaman dari Al Hilal. Hal itu disebut tinggal menunggu persetujuan dari timnya saat ini. Neymar sebelumnya memang menjadi ikon Santos sebelum ia melenggang ke Eropa. Bersama Santos, ia sempat mengepak 136 gol dalam 225 laga bersama tim. Saat ini performa Neymar di Al Hilal memang kurang terlihat lantaran ia sempat mengalami cedera serius. Kontraknya bersama klub akan rampung pada Juni 2025. Menurut laporan Fabrizio Romano, potensi sang pemain kembali cukup terbuka dengan opsi pinjaman 6 bulan ke depan. Klub Serie A Napoli belum menyerah untuk mendatangkan jasa Alejandro Garnacho. Tim asal Naples itu dilaporkan akan segera menego Manchester United lagi untuk transfer sang winger. Dilansir Corriere dello Sport, Napoli benar-benar serius ingin mendatangkan Garnacho. Mereka akan mencoba untuk menuntaskan transfer sang winger dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Napoli akan segera bergerak untuk mengamankan jasa Garnacho. Direktur mereka Giovanni Manna telah menjadwalkan pertemuan dengan manajemen MU. Pertemuan ini tentunya akan membahas transfer Garnacho. Klub Serie A AC Milan nampaknya sudah move on dari Marcus Rashford. Rossoneri kini dilaporkan meminati jasa 2 pemain Manchester United lainnya. ESPN melaporkan bahwa AC Milan saat ini mengalihkan perhatian mereka kepada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Kedua striker United ini menarik perhatian Sergio Conceição. Pasalnya, keduanya pernah berkarir cukup lama di Italia. Karena itu mereka dinilai bisa memberikan dampak besar bagi lini serang Rossoneri. Manchester United dikabarkan siap melepas salah satu dari kedua pemain ini dengan harga yang sesuai ekspektasi mereka.
Raksasa Premier League Manchester City resmi merekrut bek asal Uzbekistan Abdulkadir Kusanov dari klub Prancis Lens. Meski tak disebut secara rinci, tetapi media-media Inggris mengabarkan bahwa Manchester City menggait Kusanov dengan biaya awal yang dilaporkan sebesar 40 juta euro. Kusanov menandatangani kontrak selama 4,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Bek 20 tahun itu akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 45. Kedatangan Kusanov memberikan tambahan kekuatan bagi pelatih Pep Guardiola dalam menghadapi paruh kedua musim ini. Kelanjutan karir Kevin Dix akhirnya menemui titik terang. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg, bek timnas Indonesia tersebut sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Sebelumnya, durasi kerja Kevin Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sayangnya, ia dan manajemen Copenhagen tidak mencapai titik temu terkait perpanjangan kontrak baru. Berdasarkan laporan Florian Plettenberg, Kevin akan bergabung dengan Gladbach awal musim depan. Namun belum diketahui secara pasti durasi kerja Kevin bersama klub Liga Jerman tersebut. Beberapa waktu lalu, muncul laporan di Spanyol yang mengklaim bahwa Carlo Ancelotti telah memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid di akhir musim. Juru taktik asal Italia itu memiliki kontrak dengan Los Blancos hingga 2026. Akan tetapi ia telah memutuskan untuk pindah musim panas ini terlepas dari bagaimana musim ini berakhir. Berdasarkan hal itu, Onda Cero melaporkan bahwa legenda Real Madrid Xabi Alonso adalah favorit untuk menggantikan Ancelotti di ruang ganti pada musim panas mendatang. Sama seperti Ancelotti, Alonso juga memiliki kontrak dengan klubnya saat ini hingga musim panas 2026.